Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Nilna Zulfa. Halo adik-adik semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena telah menonton video ini. Oke, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan sholat berjamaah. Langsung saja, apa sih sholat berjamaah itu? Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan salah seorang di antara mereka ada yang menjadi makmum ataupun imam. Sholat berjamaah terangkum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 102. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum dan keutamaan dari sholat berjamaah. Adapun hukum dari sholat berjamaah adalah sunnah muakkad bagi seorang laki-laki dan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalaupun untuk perempuan itu juga diperbolehkan, asalkan sudah memastikan diri terjauh dari fitnah. Dan adapun keutamaan dari sholat berjamaah itu sendiri adalah diantaranya mendapat pahala sebanyak 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri atau sholat munfarid. Kemudian dengan adanya sholat berjamaah itu juga dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian masih meragukan dari pahala sholat berjamaah? Yuk kita sholat berjamaah 27 kali lipat loh pahalanya. Selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat menjadi seorang imam. Secara umum ada 5 syarat untuk menjadi seorang imam. Di antaranya yang pertama adalah seorang imam haruslah memiliki bacaan yang fasih baik dari segi huruf maupun dari segi tajwidnya. Yang kedua, seorang laki-laki boleh menjadi imam untuk seorang perempuan ataupun seorang banci. Yang ketiga, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang imam bagi laki-laki. Kalaupun diperbolehkan, hanya diperuntukkan untuk sesama perempuan. Yang keempat adalah orang dewasa boleh menjadi imam untuk seorang anak-anak. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan sebagai imam. Mungkin dari sini ada yang belum bisa difahami. Kalau ada, silahkan tinggalkan di dalam komentar. Pasti akan aku jawab satu persatu. Setelah kita mempelajari syarat-syarat menjadi imam, lalu selanjutnya kita juga akan mempelajari apa sih syarat-syarat untuk kita menjadi seorang makmum. Hal yang pertama yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang makmum adalah kita harus berniat menjadi makmum dan mengikuti imam. Lalu yang kedua, kita harus mengikuti gerakan imam. Lalu yang ketiga, makmum mengetahui gerakan perbuatan imam, entah itu melihat imam secara langsung ataupun dengan melihat shaf ataupun barisan yang berjamaah di depannya. Lalu selanjutnya, imam dan makmum berada di dalam satu tempat. Jadi kalau kalian berada di tempat yang berbeda, itu belum disebut sebagai sholat berjamaah. Lalu yang terakhir, tempat berdiri seorang makmum tidak lebih dari imam. Jadi di dalam sholat berjamaah itu juga terdapat aturan-aturan mengenai barisan atau shaf. Yang pertama, apabila makmum hanya seorang diri, ia berada di sebelah kanan imam. Lalu apabila makmum terdapat laki-laki dan perempuan, maka di belakang imam adalah barisan untuk laki-laki dewasa. Disusul di belakangnya adalah barisan untuk laki-laki anak-anak. Lalu di belakangnya lagi adalah untuk barisan perempuan dewasa, dan yang paling belakang adalah untuk anak-anak kecil perempuan. Kemudian di dalam shaf atau barisan sholat berjamaah tersebut
juga harus tersusun rapi dan juga rapat. Oke adik-adik, cukup sekian. Itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dari sholat berjamaah. Kemudian, di akhir video ini kakak memiliki 3 pertanyaan bagi kalian. Yang pertama, bolehkah seorang berjamaah dengan TV? Jadi, misalkan di TV terdapat jamaah sholat Idul Adha. Lalu kemudian kalian sholat di depan TV, apakah itu boleh? Dan apa alasannya? Lalu yang kedua, bolehkah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun mengimami sholat berjamaah dengan ibunya yang berusia 65 tahun? Lalu pertanyaan yang terakhir, tentukanlah letak barisan seorang anak laki-laki dan perempuan dewasa. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat, barokah, dan jangan lupa terus jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kakak akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.